kampus. Masjid kampus yang adalah wakaf, siswanya juga gratis, dan gurunya pun juga wakaf ilmu. Ini satu konsep yang mungkin tidak lazim diterapkan, tapi kita siap untuk menjalankan karena ini sekaligus bagaimana melatih komitmen seorang kader. Di samping di daerah Sumbawa, di Orong Telu tempatnya itu, di daerah Tepal sana. Itu tanahnya 3-4 hektar kita diberikan. Dan ini kita sudah mendapat restu dari Bupati untuk melaksanakan. Dan kita siap untuk mengeksekusi dan sudah kita lakukan tentang serah terima dari yang bersangkutan untuk segera kita desain, kita bangun masjid kampus yang berbasis pada religiositas, kebangsaan, dan kebudayaan. Nah, yang kedua adalah di Sembalun. Di Sembalun kami dapat wakaf tanah 10 hektar. Wakaf tanah 10 hektar ini sedang diberikan oleh ketua adat untuk juga dibangun semacam sekolah yang berbasis kebudayaan. Sekolah kebudayaan di Sembalun. Itu tanah kurang lebih 10 hektar dan agak bukit gitu, yang siap nanti akan kita sama-sama dengan teman-teman peneleh itu untuk membangun dari dasar wakaf yang diberikan oleh para teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi ini proyek jalan semuanya. Jadi semuanya jalan. Nah, yang lucu adalah yang membuat kita semakin bersyukur kepada Allah, desain kawasan, kemudian arsitekturnya, semuanya itu gratis. Semuanya gratis. Dan itu diberikan oleh para kader-kader SI, para kader-kader dari Yayasan Peneleh. Nah, saya berharap nanti kalau ini jalan, ini bisa menjadi menjadi sounding bagi teman-teman SI di NTB untuk bisa memanfaatkan, bisa membantu, bahkan bisa melakukan kaderisasi dengan secara intensif di daerah-daerah. Ini saya kira ini saya kira hal-hal yang sangat baik yang bisa kita lakukan di NTB ini melalui itu. Nanti kita akan menunggu juga pemikiran-pemikiran lain karena kita ini sudah cukup ini. Karena kita termasuk orang yang cukup capek melihat keadaan ini, dari mana kita harus memulai untuk memperbaiki bangsa ini. Nah, sepakat kita bersama dengan teman-teman SI dan teman-teman peneleh bahwa persoalan bangsa ini adalah pada persoalan kebudayaan yang kita harus bangun kembali karena ini sudah mulai luntur di kalangan bangsa ini. Oleh karena itu kita perlu hidupkan lagi dengan semangat-semangat dan pemikiran-pemikiran dari Pak Cokro. Saya kira itu aja yang ingin saya laporkan kepada Pak Hamdan selaku Ketua SI Pusat dan juga kepada Pak Zainul Edi. Mudah-mudahan langkah kawan-kawan ini akan mendapat dukungan sehingga kita semua bisa turun rebuk untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Prof. Gatot ya selaku Yayasan Peneleh ya Surabaya. Jadi mudah-mudahan bisa bersinergi lebih lebih kuat ya. Jadi lebih kuat kita jadi bagaimana mengaktifkan kembali SI NTB. Kita persilakan pada Yunda Profesor Dr. Ibu Warni Juwita ya untuk menyampaikan bagaimana SI ke depan Syarikat Islam. Dipersilakan. Prof. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah ini hujan besar sekali ini di luar ya. Dan suaranya jelas ya, Bang Asrin. Suaranya jelas ya. Oke, mohon maaf. Sangat jelas sudah. Ya, ini
mengagetkan juga ini Yusin ini kemarin minta saya untuk bisa bersama-sama pada hari ini. Saya tidak mampu untuk menolaknya deh. Tidak mampu untuk menolaknya. Sehari setelah malamnya saya mikir juga, waduh, ini bagaimanapun apa ya, keterhubungan moral saya sama SI ini udah lama banget. Bang Hamdan Julpan yang kita hormati, alhamdulillah tadi beliau sudah sangat membangun girah dan gairah kita ini tadi. Kemudian Bang Gatot tuh apalagi, alhamdulillah, dan teman-teman semua, terutama untuk Dinda Zainul Aidi, mudah-mudahan ini sebagai ketua SI Nusa Tenggara Barat, nanti insya Allah mari kita bersama-sama untuk apa ya, menghidupkan, enggak lah, kan enggak mati ya, apa istilahnya itu, memanaskan lagi lah ini SI ini ya. Dalam kesempatan yang mungkin tidak terlalu panjang, sesuai dengan judulnya ini tapak tilas saja lah gitu ya. Saya bilang saya mau testimoni aja kalau gitu. Kaitan dengan pengalamannya sedikit ya, Bang Asrin. Saya sendiri alhamdulillah sudah pernah merasakan menikmati kaderisasi melalui Serikat Pelajar Mahasiswa dan Serikat Pelajar Mahasiswa Syarikat Islam. Itu kira-kira tahun 70-an lah, 70-71. Dan yang sangat terkesan lagi sekali dari saya secara pribadi adalah beberapa kali ikut training-trainingnya SEPMI, itu luar biasa, hampir mirip dengan PII, agak sedikit beda dengan HMI. Dia lebih mirip ke PII, training-trainingnya itu keras, disiplin, dan seterusnya. Dan terakhir yang paling berkesan itu adalah ikut pemilu, ikut menjadi tim apa ya itu, tim penyanyi itu, penyanyi Syahadatain itu ya. Alhamdulillah. Mengapa saya sangat terkesan dengan terutama namanya host Cokro Aminoto itu, alhamdulillah Bapak saya termasuk apa ya, termasuk aktivis lah, dia aktivis. Itu bersama dengan Pak Muhammad Amin Tanjung, bapaknya De Hadi, termasuk juga bapaknya Bang Oyon ya, Pak Profesor Dr. Yusuf Ahyar, Pak Ayahanda Haji Muhtar, itu dan tentu yang sangat legenda buat kita, Bapak kita, Ayahanda kita, Pak Rahim SH itu Rumbu, itu pusat-pusat SI itu di situ. Jadi ada Poh Gading, Batu Yang, desa saya, kemudian Kelayu, Tanjung itu desanya De Hadi, kemudian Rumbu itu desanya Pak Nanang itu, termasuk juga Selong itu Pak Haji Muhtar, orang tuanya Prof. Dr. Yusuf Ahyar ya. Kemudian ada Lombok Tengah itu Syekh Khalil itu, suara yang sangat bagus tuh suara tilawahnya. Kalau pemilu itu beliau mesti yang pertama membangkitkan semangat waktu itu. Lalu kita dukung dengan nyanyi-nyanyi Syahadatain itu. Kemudian ada juga Ustadz Busyairi itu di Lombok Tengah juga. Kalau di apa namanya itu di Lombok Utara itu ada di grupnya Pak yang Bupati dulu itu siapa ya Pak? Aduh, Bupati KNU yang sebelum Bupati sekarang itu di Lekok itu Muhammadiyah tapi partainya PSI gitulah. Apa namanya, dan seterusnya ada banyak, dulu dari Jurit itu banyak, Pringgasele, Lendang Nangke itu ya, dan itu daerah-daerah SI dulu, ada dari Kopang dan seterusnya. Insya Allah saya dari tahun 70 sampai saya berangkat ke Malang 74 lah, insya Allah itu masih ikut di situ. Lalu setelah itu agak hilang begitu, dan baru sekarang ini alhamdulillah
diajak sama di Yusin. Nah, Bang Hamdan Zulpan dan Mas Gatot ya, saya ada dua nama yang saya sangat teridentifikasi ya. Itu yang namanya Hos Cokro Aminoto dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi di kampung saya itu ada dua tokoh itu yang menjadi favoritnya masyarakat Pegadaian Batuyan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Cokro Aminoto. Nah, kita tahu bahwa Hos Cokro Aminoto itu sangat terkenal dengan bahwa dia guru bangsa, ya, bahwa beliau itu adalah yaitu dengan dakwah ekonomi yang tadi sudah disampaikan dengan Bang Zulpan itu luar biasa. Kalau kita pelajari sejarahnya, mungkin kalau sekarang ada 9 naga, ya dulu ada apa ya itu, dulu apa namanya itu masyumi dan kegiatan-kegiatan dakwah ekonominya itu justru itulah yang memenangkan, menguatkan masyumi. Nah, kenapa tidak sekarang itu kita bangkitkan kembali ya. Oke, yang saya kepingin cerita sedikit tentang gambarannya ya, gambaran Hos Cokro Aminoto itu yang kemudian yang saya temukan pada orang-orang yang saya kagumi pada saat itu. Ada bapak saya tentu yang apa namanya luar biasa sebagai penggerak pendidikan di kampung kami di Lombok Timur. Itu kemudian juga penggerak perdagangan. Itu kami walaupun apa namanya itu semua kami itu harus sekolah, tetapi ketika pulang sekolah harus kerja. Jadi rohnya Cokro Aminoto sangat kuat sekali sama bapak saya. Mohon maaf saya testimoni sedikit. Saya juga melihat bagaimana idealismenya Pak Rahim, misalnya ayahanda Pak Rahim, karena saya pernah tinggal di rumah beliau dulu itu, dididik sama beliau. Saya melihat juga namanya Ustadz Busairi itu. Jadi orang-orang SI itu saya lihat orang-orang yang sangat komitmennya tinggi itu. Ya. Saya sangat belajar dari bapak-bapak itu. Termasuk ayahnya di Hadi, itu Pak Muhammad Amin. Jadi itu tokoh-tokoh yang saya pernah berada di lingkungan beliau-beliau itu. Termasuk Ustadz Busairi, termasuk Syekh Khalil yang dari Lombok Tengah. Itu kami pernah dididik, apa namanya dibimbing pada saat training, terutama pada saat kampanye tahun 71 itu. Kami beberapa lama itu tidak pernah absen gitu, ikut sama beliau-beliau itu. Jadi saya alhamdulillah cukup merasakan girah kegairahnya, apa ya aromanya perjuangan Hos Cokro Aminoto itu. Nah, oleh karena itu Bang Gatot dan semua teman-teman, bukan mungkin ya, tetapi saya yakin memori-memori itu termasuk kepada diri saya itu ya tentu menjadi satu hal yang terkristal ya, sehingga saya sendiri merasa bahwa perjuangan itu memang tidak boleh berakhir kecuali lepasnya roh dari raga itu baru perjuangan itu berakhir ya. Mas Gatot, saya juga tentu tidak bisa besar, tapi sampai hari ini saya punya banyak mimpi untuk mewujudkan kegiatan pendidikan, kegiatan dakwah ekonomi dan sebagainya itu. Saat ini saya juga ada beberapa Mas Gatot yang apa namanya yang rasanya menjadi tanggung jawab yang harus saya lakukan. Ada 5 tempat lah itu, ada 5 tempat tanah. Di situ saya provokatori saudara-saudara saya, misal supaya menghidupkan pendidikan pendidikan untuk anak-anak, pendidikan untuk remaja putri, khususnya dan sebagainya ya. Jadi ada di kampung bapak saya itu di Pogading itu, juga ada di Dasan Gugurun itu ada tanah wakaf di situ, juga ada tanah kami di Batuyang. Karena kami semua di sini, di sana rumah kami kosong, itu juga semangat itu kita wujudkan. Di Sembalun juga ada Mas Gatot, sampai hari ini sedang saya juga bersinergi sama adik-adik HMI. Ini insya Allah di Sembalun akan kita wujudkan juga nanti apa namanya itu kegiatan-kegiatan dakwah ekonomi itulah. Kemudian ada juga di ladang di Peringgabaya. Nah ini beberapa
yang bisa kita insya Allah bisa kita lakukan. Nah, mudah-mudahan nanti ini di bawah pimpinannya Zainul Aidin, ayolah ajak kami kumpul-kumpul begitu, ya. Kalau misalnya dibutuhkan untuk rekam jejak yang lebih detail, ayo, itu masih ada Bang Oyon gitu ya, Pak Yusuf, Profesor Dr. Yusuf Ahyar masih ada, kakaknya Pak Azim ya, itu kalau nggak salah itu pengurus DPW SI terakhir itu Kak Waton, itu kakaknya Hadi Irfan itu pengurus DPW terakhir. Bang Waton sama Pak Azim itu anaknya Ayahanda Jimutar itu, kakaknya sama Profesor Yusuf Ahyar, itu kayaknya pengurus DPW terakhir. Saat itu saya sudah ada di Malang. Nah, kemudian juga ada beberapa tahun yang lalu, mohon maaf ini Zainul Aidin, saya tidak tahu apakah DPW wanita SI-nya ada. Saya sudah pernah 2 kali didatangi, dikasih surat mandat untuk membuat DPW wanita SI itu. Nah, pernah saya coba datangi, waktu itu masih ada Pak almarhum Pak Hashim, masih ada almarhum Pak Rahim, itu masih ada ibunya. Saya sudah pernah datangi Bu Rahim, Bu Hasim. Waktu itu sempat ada gitu DPW wanita SI itu. Nah, tetapi kemudian karena beliau juga sepuh dan saya sendiri juga merasa kok mana teman gitu, jadi akhirnya lepas karena lebih asik di Kohati, di wanita Islam dan seterusnya. Nah, setahun yang lalu juga saya sudah pernah ketemu juga sama ada ibu-ibu di Jakarta, itu minta bagaimana supaya DPW wanita SI itu ya saja masih saya simpan juga di bendel itu ya. Alhamdulillah ini nanti mudah-mudahan Zainul Aidin itu memang sudah ada, cuma saya belum dengar ya. Mudah-mudahan sudah ada. Nah, Bang Hamdan, Mas Gatot, Dek Zainul Aidin dan semuanya, ayo sekali tempo ada silaturahim yang inilah bersama dengan para turunan-turunan biologinya SI ini. Mereka masih banyak. Ini hari ini saya kira ada Pak Nanang, ada Bang Oyon, tapi ternyata nggak ada. Jadi harapan saya nanti seri berikutnya Zainul Aidin, ayo ya saling mendekat gitu sama beliau itu. Insya Allah saya kira bagaimanapun ayah-ayah beliau itu orang-orang yang sangat komitmen tinggi sama SI itu. Karena saya juga pernah dekat dengan beliau itu ya. Jadi kita tunggu Zainul Aidin seri berikutnya adalah membangun ini jaringan-jaringan dengan intern orang-orang yang pernah yang pernah berada di lingkungan roh-rohnya syarikat Islam itu. Coba dikumpulin sekali, lalu kita sama-sama mungkin bermusyawarah untuk bagaimana bersama-sama bergerak ke depan PSI ini. Karena luar biasa lah sebenarnya. SI ini dulu paling besar kan, ya Bang Zulpan ya. Jadi di awal pergerakan Indonesia itu adalah SI ini merupakan organisasi terbesar dulu. Gitu. Jadi dan siapa Cokro Aminoto itu saya kira kita sudah baca buku-buku. Saya juga senang ada buku Cokro Aminoto, Agus Salim. Ini Pak Agus Salim ini jangan dilupakan, dia partner yang sangat dekat dengan Cokro Aminoto ini Haji Agus Salim itu, ya. Justru beliau lah yang membesarkan, menguatkan SI ini setelah Cokro Aminoto meninggal. Jadi nanti tolong itu dia dibedah juga. Nah, oleh karena itu saran saya juga satu lagi, bagus ini untuk kita generasi muda ini untuk membedah buku-bukunya para pejuang kita yang dulu. Ya mulai Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, ada Pak Nasir, itu luar biasa. Ini saya kebetulan juga aktif di Dewan Dakwah, itu kalau bukunya Nasir itu, Pak Nasir itu, kita hampir sering bedah buku tentang beliau itu. Jadi ya, jadi ini mungkin untuk kita lebih paham, gitu, lebih tahu, lebih paham bagaimana perjuangan semangat para bapak-bapak kita masa lalu. Jadi itu akan juga memberi pengaruh yang besar terhadap kita pada saat ini. Nah,
saya kira Mas Gatot dan Aidin yang bisa saya sampaikan. Itu ada 2 usul saya tadi itu ya, Zainul Aidin. Jadi nanti ada seri berikutnya tolong ini tapak tilas benar-benar SINTB ini gitu ya, dari para turunan atau dipetakan ya, di Lombok Timur di mana saja gitu, Lombok Tengah di mana saja dulu pusatnya, di Lombok Utara itu juga banyak gitu ya, kemudian di Mataram ini, Lombok Barat. Jadi orang-orang SI itu orang-orang berkomitmen, orang kuat. Nah itu coba by proses itu digali juga, sambil tentu kita berpikir melaksanakan rencana-rencana ke depan. Nah itu. Dan yang kedua itu tadi Mas Gatot, saya senang sekali mendengar apa yang Mas Gatot lakukan, karena termasuk saya juga insya Allah tidak pernah berhenti Pak Mas Gatot untuk bergerak terus. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesehatan, karena rasanya masih banyak perjuangan yang harus kita selesaikan. Rasanya belum selesai. Nah, mudah-mudahan melalui semangat SI ini untuk menjadi saling mendukung kekuatan dari yang sudah ada lebih kuat lagi bersama teman-teman di SI. Saya kira mungkin itu aja Bang Asrin, sedikit dari saya. Jadi mohon maaf, yang jelas saya ingat salah satu yang dikatakan M. Nasir, jangan pernah katanya M. Nasir itu, jangan pernah berhenti mendayung ya, karena akan ada arus yang menghanyutkan kita. Jangan pernah berhenti mendayung. Nanti ada arus yang akan menghanyutkan. Nah, itu saya pegang banget itu pesannya M. Nasir itu. Atau kalau pesannya Agus Salim, Leiden is legend ya. Bahwa jadi pemimpin itu ya emang harus banyak menderitanya, artinya harus banyak berjuangnya begitu. Jadi harus besar hati dengan segala tantangan yang ada di depan kita. Oke, saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini membangkitkan semangat kita kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Indah Prof. Wadlizwita. Ya, jadi luar biasa membongkar lagi genealogi ya, sejarah Serikat Islam di NTB. Ya, ini mungkin salah satu tugas utama juga kepada pengurus ya wilayah ya, supaya sel-sel itu digerakkan lagi ya, sel-sel itu digerakkan lagi, disemangati lagi ya. Jadi itu yang ditugas oleh pengurus PW SI NTB ya. Jadi sangat berharga sekali ya. Jadi luar biasa, dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pemicu ya untuk berkembangannya SI NTB yang lebih bagus ya, yang lebih bagus. Ya, kemudian berikutnya ya, jadi tadi sudah kita mendengarkan dari para guru besar ya tentang perjuangan SI. Ya, ini mungkin nanti kita dengarkan juga praktisi ekonomi SI ya, Saudara Nasrin Mukhtar ya, mungkin bisa selama ini praktik ya, jadi dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan, keumatan di NTB itu seperti apa ya. Kita persilakan kepada Saudara Nasrin Mukhtar, pengusaha kelok NTB ya. Ini sudah dapat kontrak dari Gubernur NTB ini ya. Oh, siap Pak Dokter. Terima kasih Pak Dr. Asrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Pak Dr. Hamdan Julfan, Bapanda saya Profesor Gatot, Yunda Warnijwita, yang saya cintai, Ketua DPW Serikat Islam NTB, sahabat-sahabat
pengurus dan peserta webinar sore hari ini yang sangat berbahagia. Luar biasa webinar sore hari ini kita diiringi dengan hujan yang menyejukkan hati ini Pak Dr. Asrin. Alhamdulillah setelah mendengarkan pemaparan tadi Pak Dr. Hamdan Julfan, Ayahanda Profesor Gatot dan Yunda Juwita, Warni Juwita, memberikan sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan bagaimana besar dan berkembangnya Serikat Islam di masa lampau. Dengan melihat sejarah tadi, sebenarnya jujur saja, saya masuk menjadi sekretaris DPW Serikat Islam itu agak ragu-ragu pertamanya. Kenapa? Karena saya tidak paham benar, tidak tahu bagaimana dengan sejarah SI. Namun setelah saya berkecimpung di Serikat Islam, baru saya menyadari bahwa ternyata orang tua saya adalah salah satu pengurus ranting kecamatan, waktu itu Partai Masumi. Bahkan itu mengantarkan tante saya untuk menjadi anggota DPRD. Di dalam perjalanannya juga, saya baru juga menyadari, seperti melihat visi daripada Serikat Islam ini, adalah bagaimana untuk pengembangan pendidikan dan ekonomi. Walaupun orang tua saya adalah buruh tani, tetapi yang selalu diajarkan kepada kami adalah bagaimana untuk terus belajar, terus untuk berusaha untuk mandiri dalam pengembangannya. Nah, pada kesempatan ini saya tidak bercerita tentang bagaimana Serikat Islam masa lalu, tetapi saya ingin stressing tentang bagaimana dengan visi Serikat Dagang yang didirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1905. Yang insya Allah mungkin Oktober 2020 akan menginjak usia pada 115 tahun. Nah, melihat visi utama daripada waktu terbentuknya Serikat Dagang Islam, pertama adalah pengembangan jiwa dagang, sehingga dapat bersaing dengan pedagang-pedagang asing. Yang kedua adalah membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. Yang ketiga adalah memajukan pengajaran dan ilmu usaha untuk mempercepat naiknya derajat rakyat. Yang keempat adalah memperbaiki pendapat tentang Islam, pendapat yang keliru tentang Islam, dan yang kelima adalah hidup untuk sesuai dengan perintah agama. Nah, kalau melihat visi-visi ini, saya sangat termotivasi gitu. Ternyata Serikat Dagang Islam yang lahir tahun 1905 sudah berbicara tentang entrepreneur kalau kita bicara tentang kekinian. Nah, sehingga pada sesi kesempatan ini saya mencoba untuk membagi 3 tentang Serikat Islam itu. Yang pertama adalah Serikat Islam masa lalu yang memang sudah menetapkan dasar-dasar dan fondasi yang kuat tentang masalah jiwa entrepreneur itu. Yang kedua, masa kini. Alhamdulillah, semenjak kepemimpinan daripada Pak Dr. Hamdan Julfan, mengembalikan ke kita yang selama ini Serikat Islam terkenal atau dicap sebagai, dalam tanda kutip, sebagai organisasi politik. Tetapi di masa kepemimpinan Pak Hamdan Julfan, mengembalikan ke kita, yaitu bagaimana untuk menghidupkan kembali ekonomi-ekonomi makro. Bagaimana menghidupkan kembali pendidikan-pendidikan yang sudah dibangun oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Itu masa kini. Masa depan adalah bagaimana kita menguasai ekonomi ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Doktor tadi, bahwa saat ini terjadi ketimpangan yang sangat-sangat jauh. Dari 10 orang kaya di Indonesia, hanya 1 adalah pengusaha pribumi. Nah, untuk itu, saya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan kepada kita semua, dalam program ataupun apa yang saya bangun hari ini, itu adalah salah satu terinspirasi dengan cara berpikir dari Cokro Aminoto, bagaimana membangun usaha untuk membangun jiwa entrepreneur, bagaimana membangun ekonomi
yang berbasis kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa sejahtera, memiliki nilai tambah, dan mampu untuk memberikan pendidikan yang baik kepada generasi kita ke depan. Saya cerita sedikit, Prof. Pak Dr. Hamdan Julfan, Prof. Gatot, dan Bunda Warni Juwita. Usaha yang saya geluti hari ini adalah usaha yang mungkin banyak orang mentertawakan, mungkin banyak orang yang tidak percaya, mungkin banyak orang yang tidak yakin terhadap usaha yang saya bangun. Kenapa? Karena daun kelor yang selama ini hanya jadi makanan kambing, makanan sapi, dan hanya dijadikan sayur bening, saya merubah konsep berpikirnya bagaimana daun kelor ini bisa jadi teh, bisa jadi kapsul, bisa jadi masker wajah, bisa menjadikan itu sebagai pasta giginya kelor, bisa menjadi head body kelor, bagaimana bisa menjadi sampo kelor, bagaimana bisa jadi biskuit kelor, bagaimana bisa menjadi mie kelor, bagaimana itu bisa menjadi bakso kelor. Pokoknya apapun produknya itu kelor semua, Yunda. Gitu. Ya Allah, hebat nih. Ya, itu yang kita. Nah, di dalam perjalanannya, Yunda, kebutuhan kita akan kelor ini tidak tanggung-tanggung. Dalam 1 bulan kita butuh 100 ton kelor kering. Nah, sehingga kemarin bersama dengan Ketua DPW Serikat Islam, saya mengajak salah satunya adalah pengurus ataupun anggota SI yang ada di Aidare, di Pondok Pesantren Darul Hikmah untuk melakukan penanaman kelor tersebut. Termasuk nanti pondok pesantren yang dibawa dibina oleh Pak Tuan Guru Abdullah Julfa, ya Abdullah Julfa. Dan ini terus kita kembangkan untuk bagaimana membangun ekonomi keumatan dengan hal-hal yang berbasis kepada pertanian, tanaman yang mudah tumbuh, tanaman yang tidak butuh pendekatan khusus, tetapi memiliki nilai manfaat yang cukup luar biasa. Bahkan sekarang diketahui semua, saya lagi sekarang ini bermitra dengan petani yang mungkin anggotanya kurang lebih 400 sampai 500 orang untuk membangun, untuk menanam kelor yang sekarang arealnya kurang lebih 100 hektar. Nah, mudah-mudahan nanti lahan yang banyak yang dimiliki oleh Pak Dr. Hamdan Julfan di Parado sana, kita hijaukan dengan kelor. Sehingga tidak ada lagi hutan yang gundul, tidak lagi pelestarian lingkungan selama ini kita teriak-teriak bahwa hutan gundul, lingkungan menjadi tercemar, banjir dan lain sebagainya. Karena kelor ini memiliki suatu kelebihan, bisa usianya sampai dengan 30 tahun sekali tanam untuk seumur hidup, dan tentu memberikan nilai manfaat bagi kesehatan bagi masyarakat yang menggunakannya. Kalaupun mereka tidak kita ambil untuk menjadikan produk-produk unggulan tadi, mereka bisa mengkonsumsi. Karena di Badan WHO mengatakan bahwa kelor itu adalah pohon ajaib. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kecerdasan otak bagi anak-anak. Yang kedua adalah untuk menjaga supaya tidak terjadi stunting dan gizi buruk. Kalau ini kita bisa sosialisasikan ke tingkat masyarakat kelas bawah, maka akan terjadi kesehatan yang prima terhadap masyarakat, meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan dia menjual kelor, dan tentunya akan memberikan lapangan kerja bagi banyak orang yang mudah-mudahan kelor ini akan menjadi produk unggulan bagi Nusa Tenggara Barat, bahkan itu akan mengangkat SI tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga akan ke luar negeri. SI kelor. Itu harapan kita. Ya. Nah, itu dari sisi produksi dan budidaya. Nah, bagi generasi-generasi muda, saya mengajak untuk bagaimana menjadikan bisnis produk kelor ataupun bisnis kelor ini untuk menjadi peluang kita untuk meningkatkan daya ekonomi kita, gitu. Apalagi ada programnya dari Pak Dr. Hamdan Julfan, ada namanya Serikat Islam Mar. Ini kita akan boomingkan, dan kalau bisa harapan saya ke depan adalah Serikat Islam itu corongnya itu dari NTB. Tidak kebetulan ya, salah satu sebagai ketua umum di pusat itu adalah putra NTB. Harusnya NTB harus jauh lebih maju dibandingkan Serikat Islam di seluruh Indonesia, gitu. Nah, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat dan motivasi bagi generasi muda kita yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya,
dan Serikat Islam umumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Nasrin Mukhtar. Semoga kelor ini memang bisa mendunia ya. Memang sudah mendunia sudah ya. Jadi kita harapkan petani-petani kelor di NTB ini bisa lebih. Jadi saya teringat juga dengan nenek saya juga sering membuat jamu dari kelor ya. Jadi luar biasa ya. Jadi saya menikmati benar bagaimana jamu dari kelor itu menambah stamina juga ya. Jadi ya, berikutnya kita persilahkan menanggap dari Bang Hadi Irfan Zahidi. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang maghrib ini Bang Hadi ya. Iya, saya tidak banyak bicara. Saya cuma bercerita saja. Saya ini tentang kelor ini dulu ya. Saya pernah bekerja sama dengan orang Prancis tanam 100 hektar di KLU. Kita tahu saya sekarang sudah berhenti. Bagaimana kelanjutannya? Ya. Jadi itu dikirim dulu ke Prancis, kemudian ke India. Di India itu sudah ada kapsul, termasuk ke Afrika. Itu kelor. Dan kelor itu kalau tidak salah ada beberapa macam. Di KLU itu kita bagi dulu ini jenisnya ini. Jadi kalau kita ini yang kita bisa makan yang setiap hari ada juga di pinggir tembok rumah saya ini. Banyak. Saya tiap 2 kali seminggu makan kelor. Oke. Makanya sehat gemuk itu. Itu persoalan kelor. Sekarang terus persoalan SI. Pak Hamdan, Hamdan ini saya ketua Badku HIB, dia masih di cabang Makassar. Saya itu tahu SI sejak umur 13 tahun. Pada tahun 71, kalau tidak salah saya itu, karena almarhum bapak saya itu kan ketua DPC Lombok Timur waktu itu. Jadi saya dari dulu memang senang mendengar orang cerita-cerita tentang ya yang mendekat-dekati politik begitu. Makanya pernah jadi politisi, Pak. Nah, kemudian jangan lupa juga tidak hanya konsentrasi basis SI ini di Lombok, tetapi di Sumbawa, Bima, Dompu. Di Bima itu almarhum Putra Kahir juga ada, itu termasuk salah seorang tokoh SI. Makanya saya sendiri dekat dengan almarhum Peri Zulkarnain. Kemudian di Dompu, mantan bupati dulu Pak Abdurrahman Mahmud, yang putrinya sekarang di provinsi ini adalah Ibu Hartina, terakhir asisten ya di provinsi. Nah, yang perlu sekarang ini, kalau dulu kan dimensi nuansa politiknya terlalu tinggi SE ini, sekarang ini mungkin kita bisa mengurangi, katanya Pak Asrin, katanya Hamdan tadi itu, kita bergerak dalam bidang ekonomi. Bagi Pak Asrin mungkin dia konsentrasi di kelor, nanti yang lain konsentrasi di ubi, yang lain konsentrasi di yang turi itu. Itu kan potensinya luar biasa juga. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Warni tadi itu. Kita perlu komunikasi kembali dengan istilahnya saja itu keturunan biologis dan keturunan ideologis orang-orang SI lama. Karena yang namanya orang SI itu kalau sudah putih ya putih, kalau sudah merah ya merah. Begitu juga pengalaman saya mengamati dan memperhatikan perilaku politik, perilaku ekonomi, dan perilaku keagamaan almarhum orang tua saya. Ketika saya
sudah mulai kelas 6 SD, SMP itu, kami ini tidak boleh menggunakan fasilitas dinas orang tua saya. Kalimatnya yang paling saya ingat sampai hari ini adalah, bukan nenekmu yang punya. Saya sampai mengeluarkan air mata kalau ingat itu. Jadi kemanapun dulu orang tua saya berkegiatan organisasi HSI, saya pasti ikut. Saya waktu itu umur 13, 14, 15. Saya masuk jalan kaki malam-malam pakai lampu template di Surabaya Lepak sampai ke gang. Saya masuk ke Durian, itu di mana namanya, di peringgasan naik di gunung. Saya masih ingat perjalanan, dan kemudian ini sangat sekaranglah saya merasa itu ada hikmahnya ketika saya bertugas terakhir di Dinas Pertanian. Karena saya ketemu di tempat-tempat itu dengan dengan tokoh-tokoh dan keturunan daripada SI yang menjadi binaan kita waktu itu dalam kegiatan perluasan areal sampai di Durian di Suntelangu sana di atas. Kemudian habis di Bima sudah semua. Jadi tolong, mungkin masih bisa dengan mereka semua kan ada di Mataram ini, seperti keturunannya siapa? Putra Kahir, Bupati Bima Sultan itu. Jadi dulu yang di NTB ini ada 4 serangkai. Saya kan itu sama kakaknya Muhtar Mansur. Dan Putra Kahir bapaknya Peri. Itu 4 orang, itu kan semua kalau tidak salah pada jadi BPH pada tahun-tahun Badan Pengurus Harian waktu itu. Kecuali Pak kemudian Pak Masih ada itu turunannya tuh, satu seri masih ada. Kok hilang? Dengar. Terus. Udah ada ya? Iya, setelah itu Bung Hamdan, saya lama tidak ketemu Anda ini. Jadi kita Pak Zainul Hadi terutama bagaimana kita melakukan ini komunikasi dulu dengan kita di Mataram, baru kita ke Bima, Dompu, semua ada roadshow itu. Nanti kita cari simpul-simpulnya. Saya punya orang-orangnya di situ. Dan yang selama ini juga banyak membackup saya dalam kegiatan kantor saya gitu loh. Yang dulu saya kan udah pensiun dan sekarang sudah purna bakti. Jadi saya begitu kaget dikasih tahu oleh adik-adik HMI itu ada SI gitu. Karena saya dulu itu sejak umur 13 sudah didaulat jadi aktivis SI. Belum saya HMI kan. Masih 13, masih SD apa saya itu. Sering jalan kemana-mana, ya ketemu sama 4 serangkai itu dibawa sama saya sama orang tua saya ketemu Pak Abu Dhamma Mahmud dan sebagainya itu. Karena mereka semua kan ada di Mataram waktu itu. Kalau kita kan ada di Lombok Timur. Jadi saya ingat betul
zaman itu transportasi begitu sulit gitu loh. Jadi kalau kita Hilang lagi suaranya. Bang Asrin dipendekkan dulu itu. Ya, oke. Ya. Jadi sudah ya. di Ya, situ cukup bawa dulu lampu itu. templek jalan, melewati jalan-jalan bukan mau melakukan silaturahmi dengan apa namanya kader-kader SI yang ada di kampung-kampung itu. Oke. Saya kira insya Allah kita akan terus kembangkan ini, karena kemarin itu karena situasi dan kita ini juga sibuk dengan kesibukan dinas dan sebagainya, dan orang-orang yang ditunjuk waktu itu setelah sempat vakum kemudian ada itu kan orang-orang sudah pada umur dan ya kesehatan tidak punya mobilitas. Saya kira yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan insya Allah lah kita lebih khair saja. Ya. Kita ingat Ilahi perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini luar biasa ya. Jadi semangatnya narasumber ya, kemudian juga teman-teman semuanya ya. Ini sudah mau menjelang maghrib ya. Jadi mungkin ada komentar lain yang dari ini Bang Pujo, mungkin ada komentarnya sedikit, silakan. Sebagai baik. Pak Kiai Pujo. Ya silakan. Ya karena dia mengatakan diri dari Afghanistan ini ya, memang tidak laku Afghanistan itu sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bajang Asrin ya, memberikan kesempatan kepada saya untuk turun rembuk dalam webinar sore hari ini. Bajang dokter ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bang Hamdan Zulfa. Beliau mantan ketua umum saya waktu saya menjadi ketua Pemuda Bulan Bintang wilayah Nusa Tenggara Barat. Dulu beliau ketua umum Pemuda Bulan Bintang. Insya Allah beliau masih Anda Warni Juwita, Bang Gatot, Profesor Gatot, Bang Hadi dan kawan-kawan, terutama Ketua Syarikat Islam Nusa Tenggara Barat. Saya lebih berbicara soal SI ke depan, ya, karena kita tentu tidak ingin larut dengan kebesaran sejarah Syarikat Islam di Indonesia ini. Oleh karena mungkin itu baik kita mencoba menelusuri rekam jejak peninggalan atau warisan daripada Syarikat Islam, terutama para penerusnya. Tapi harus diingat bahwa menjadi Syarikat Islam itu bukan merupakan watak atau karakter, sehingga dia tidak terikat oleh dalam kromosom. Sehingga kalau dulu dia bapaknya Syarikat Islam, belum tentu jiwa pejuangnya itu turun belum tentu jiwa SI-nya turun ke anaknya. Tapi mungkin anaknya akan meninggalkan jiwa pejuangnya, gitu kan. Nah, sehingga kalau kita terlalu sibuk untuk mencari tahu dan mengajak mereka, ini menjadi tidak serius dan fokus pada apa yang ingin dilakukan ke depan. Cukuplah dia tahu bahwa Syarikat Islam sudah kembali muncul. Kalau dia tergerak, kalau dia meninggalkan semangat juang bapaknya dulu yang terikat dalam gen dan kromosom dirinya, maka dia akan menjadi pejuang juga. Tapi tidak sedikit justru para
anak cucu para pejuang itu justru tidak meninggalkan sifat dari orang tua dan cucu kakek neneknya sebagai pejuang. Saya lebih tertarik bagaimana seharusnya Syarikat Islam dalam pelantikan kemarin secara tegas, baik itu Bang Hamdan Zulfa maupun Ketua SI NTB ingin mencoba membawa Syarikat Islam ini terfokus pada dunia entrepreneur, ya, dunia usaha untuk menapaktilasi cikal bakal Syarikat Islam yang namanya Serikat Dagang Islam itu. Jadi Syarikat Islam yang pertama dipimpin oleh Dr. Aminoto itu sesungguhnya dia ingin memperluas jangkauan medan perjuangannya dari hanya sekedar organisasi dagang menjadi organisasi yang lebih luas jangkauannya, termasuk dalam gerakan politik dan gerakan dakwah. Nah, kita sekarang ini bukan untuk mengembalikan SI ke Syarikat Dagang, tetapi kita ingin mengambil sedikit dari semangat terbentuknya Syarikat Islam dulu itu, Syarikat Dagang Islam, untuk mengumpulkan kembali kekuatan ekonomi umat dengan menyatukan pedagang-pedagang yang berakidah Islam. Nah, persoalannya sekarang kita dihadapkan pada tembok kekuatan ekonomi di luar kekuatan Islam. Ini persoalan. Sehingga saya pikir yang harus pertama dilakukan oleh Syarikat Islam itu adalah harus menemukan bentuk gerakan ekonomi seperti apa yang harus kita lakukan. Sehingga semua daerah juga bergerak secara linear dengan Syarikat Islam di Jakarta. Ini yang harus kita temukan sekarang. Kalau kita terus terang di NTB, satu hal yang membuat kita agak lemah, bahwa di NTB, khususnya di Lombok dan juga mungkin Pulau Sumbawa adalah kita tidak punya generasi ini tidak memiliki jiwa entrepreneur. Ini yang menjadi problem. Bangkrut aja. Yang pertama harus kita pupuk. Jiwa entrepreneur ini yang sangat kurang. Kita tanyakan apakah sekarang terlalu banyak kita dijajah sehingga mindset generasi ini adalah mindset mental orang terjajah gitu. Nah, ini yang harus kita. Bang Nasrin itu adalah salah satu contoh saja, ya, salah satu contoh yang pengusaha yang cukup bisa menginspirasi generasi muda di NTB, karena beliau itu berangkat dari seorang dari tukang sapu kemudian menjadi seorang bisnis jamu, dan sekarang alhamdulillah sudah merambah ke dunia kelor. Nah, Pak Nasrin ini sekaligus beliau sebagai sekretaris Syarikat Islam mencari jalan untuk membangkitkan semangat kewirausahaan ini dulu. Di samping memang ada hal-hal yang bisa dilakukan secara bersamaan. Misalnya kemarin sudah ada keinginan untuk melibatkan Syarikat Islam dalam urusan menanam kelor dengan melibatkan beberapa pondok pesantren, itu bagus, ya kan? Tapi kita terus terang masih gamang, terutama di teman-teman Syarikat Islam Nusa Tenggara Barat ini juga masih gamang. Dia belum menemukan frame pikir pengusaha itu seperti apa. Nah, besok kalau kemudian kita mau nanam kelor, jangan sampai kita hanya sebatas petani, ya kan gitu. Itu yang harus kita pupuk suburkan lagi. Dan itu harus ada konsep yang jelas dari Syarikat Islam. Nah, di Indonesia, di hampir seluruh Indonesia ini ada namanya komunitas tangan atas. Komunitas tangan di atas ini menghimpun banyak sekali pengusaha-pengusaha Islam. Ya, saya pikir kita tidak malu-malu untuk bisa
bersinergi kerjasama dengan komunitas seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangkitkan jiwa entrepreneur itu. Nah, kedua, tadi sudah ada menarik dari Mas Tot, ya, sudah ada tawaran lahan di Sembalun, kemudian Yundawan juga ada dari Bali, mungkin juga Lahan berbayan ya. di lahan. Lahan bayan berapa? Sebenarnya SI juga sudah ada dapat 1,5 hektar di saya sudah mintakan kemarin, sudah dapat 1,5 hektar di Sembalun. Nah, kita mau jadikan apa itu lahan yang 1,5 hektar itu, kita persilakan gitu. Tapi sampai hari ini itu belum ditindaklanjuti oleh Pak Ketua. Beberapa kali saya janjian untuk naik ke balon, tapi sampai hari ini belum bisa kita ke sana. Nah, masih banyak lagi saya pikir ya lahan-lahan. Misalnya kita punya lahan yang cocok di lahan itu kita bisa beternak sapi. Ya enggak perlu tanam kelor gitu loh. Misalnya di Sembalun tidak bagus untuk tanam kelor. Dia ternak sapi. Karena sejuta sapi ya. Sejuta sapi. Tanam pohon buah lengkeng kan gitu. Di sana juga bisa. Nah, itu yang saya maksud. Saya pikir ini yang harus kita tumbuh kembangkan. Persingkat. Teman-teman Syarikat Islam ini jangan utama pengurus ya dan kader Syarikat Islam ini jangan untuk masuk ke dunia politik. Karena Zainul Aidi sendiri kan di samping si ketua SI juga sekretaris Demokrat gitu loh. Itu jangan coba setuju. Arahkan mereka ke dunia entrepreneur. Saya pikir itu yang harus kita lakukan. Sehingga jelas kalau Syarikat Islam ini dia ingin mengkonsentrasikan diri ke entrepreneur, bentuknya seperti apa yang kita ingin lakukan. Gerakan Syarikat Islam itu NTB ini sehingga akan melahirkan entrepreneur baru. Gubernur NTB sudah 2 periode. Persingkat. Gubernur dipersingkat ya, persingkat Muhammad TGB itu TGB dulu pernah punya cita-cita ingin melahirkan 100.000 baru, tetapi mungkin 100 orang pun belum lahir, ya kan? Nah, sekarang itu diturunkan sama Zulkifli Mansah itu menjadi 100.000 pengusaha baru. Itu pun sampai hari ini belum. Nah, kemarin dengan adanya COVID, ya kenapa nggak diturunkan saja? JPS namanya. Ada program JPS yang akhir cuma Nasrin. Nah, dia yang paling banyak orderan kelornya gitu. Karena tidak punya konsep, ya pemerintah saja yang punya uang, punya anggaran, dia tidak punya konsep untuk membangun dunia usaha itu. Itu yang harus dipikirkan oleh Syarikat. Serius kita betul itu Syarikat Islam. Oke. Bang Pujo ya, sudah ya. Dipersingkat. Maghrib ini. Maghrib ini. Mohon maaf Bang Hamdan kan tidak punya gen sebagai pengusaha. Beliau itu kan pakar hukum. Rugi terus dia. Memang pengurus potensi untuk menjadi pengusaha ya monggo diarahkan. Kita siap. Saya sebagai pengurus Syarikat Islam di NTB untuk membantu gerakan ekonomi Syarikat Islam. Setuju. Setuju ya. Jadi luar biasa. Terima kasih kepada para narasumber ya, kemudian Bang Zulfa ya. Jadi luar biasa pada sore hari ini diiringi oleh hujan-hujan yang menggetarkan jiwa kita ya, pikiran kita dan lebih bersemangat. Dan ini ada juga, jadi Bang Nasrin ya, ada tanah di Bayan itu 3 hektar itu silahkan kita di Bayan Luluan ya, silahkan kita siap untuk menanam kelor Pak Dokter. Ya. Siap Pak Dokter. Ya kita ke sana ya. Oke, terima kasih. Dari saya sedikit boleh. Ini ada ketum HAM ini ya. Siapa? Ada ketum HMI, ada komentar? Ada, siap. Ya, silakan. 5 menit ya.
Kebanyakannya 3 menit aja. Oh, 3 menit kata Yunda itu, silakan. Aja nih Bang. Sedikit aja Bang, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah, rambutnya itu kepotongannya lain sudah itu. Iya, Yunda. Kayak rambut calon pengantin. Oh, tinggal tunggu rekomendasi dari Yunda aja ini. Belum jadi anaknya itu apa namanya usaha sembalunnya. Jadi kan kalau kita coba, kita pasti rata-rata sudah belajar sejarah bahwa syarikat Islam itu sudah berkontribusi cukup lama bagi negara kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya dari sisi penguatan ekonomi umat, tetapi mengisi pikiran kebangsaan Indonesia itu SI sudah lakukan sejak dulu. Nah, sehingga menurut kami termasuk di HMI, spirit syarikat Islam itu yang memang diskursusnya itu harus dihidupkan, karena sepakat tidak sepakat bahwa memang syarikat Islam itu telah menjadi semacam pelecut bagi terbentuknya kelompok-kelompok organisasi massa, organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang lain itu, yang punya frame berpikir yang kira-kira tidak jauh bagi kepentingan umat, bagi kepentingan bangsa. Nah, saya kira memang diskursus itu yang perlu dihidupkan. Dan yang kedua, soal ekonomi umat, ya kita harus sadar, dan kami juga di HMI melihat bahwa memang problem umat Islam sekarang ini adalah soal ekonominya gitu, ekonomi kita yang belum kuat. Nah, SI menurut kami sangat relevan untuk hadir menjadi selain kawah candra di muka, tetapi juga solusi bagi problem ekonomi umat hari-hari ini. Saya kira begitu, Kanda Dr. Asrin. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Ketua HMI ya. Saya sedikit tanya sedikit. Dokter. Pindah. Ya. Ya. Nah, ini tadi saya tanya untuk Ketua PW, wanita SI-nya sudah ada ya? Wanita SI sudah ada? Sudah ada. Kemudian yang kedua, sudah ada ya? Oke, enggak apa-apa. Maksud saya sih ya, silaturahmi doang. Gitu. Yang kedua ini buat kita semua ini, terutama generasi-generasi muda yang sekarang sedang bangkit ini, kita dukunglah sepenuhnya. Kita dukung, insya Allah kita dukung ya. Jangan lupa ada giumnya Host Cakra Aminoto. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Nah, itu. Dia jadi guru bangsa, kemudian dari seorang dai yang ideal itu. Kemudian sepintar-pintar siasat. Dia adalah orang yang berpolitik etis yang menjadi guru dari banyak pahlawan-pahlawan berikutnya. Jangan lupa gurunya Bung Karno, gurunya temannya Agus Salim, gurunya Muso, banyak. Jadi itu ingat itu, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Oke, saya siap untuk silaturahmi. Saya kira silaturahmi jalan, program kerja juga jalan ya. Kita tidak bernostalgia atau bermimpi-mimpi, tidak. Mimpi yang diikhtiarkan gitu, jangan mimpi tidur. Oke ya. Terima kasih. Itu untuk Dan Nasrin. Kita juga punya 50 hektar tanah di KNU itu. Ayo kapan siap, nih Yunda. ngomong Siap Yunda. Ya. Dan kita gerakan itu generasi mudanya. Kita gerakan generasi mudanya SI Yunda. Betul. Ini ada beberapa tanah wakaf yang sedang menunggu tangan-tangan dingin untuk memproduktifkannya. Ini menarik. Saya kira itu Bang Asrin, terima kasih Pak Dokter. Ini sudah azan ini. Ayo pada berbuka. Oke, terima kasih semuanya ya. Jadi kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kegiatan kita pada webinar ya. Kedua ini ya. Jadi kita harapkan nanti Direktur Sekolah Cokro Aminoto ya. Saudara Yasin ya. Darsono Yasin ya. Darsono Yasin ya. Nah, ini mana direkturnya? Ini mungkin ada closing statement dari direkturnya mana? Ya. Di mana itu sekolah itu? Di mana? Halo, silakan Pak Direktur. Halo, ya. Ini ya. Ini. Mana orangnya dulu? Tampil dulu kita lihat. Coba. Ini saya sama Mas Daud ini.
Oh iya silakan. itu ya. Oh iya. Papua Ya, ini, silakan. Apa statementnya Pak Direktur Sekolah Politik Cokro Aminoto? Kita tutup kan? Kita tutup. Oh ya, kita Anak tutup. sebagai yang berbuka puasa nih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Yunda sudah berkesempatan untuk gabung. Yang produksi kelor tolong anu dong. Tolong kita ketemu Delivery ya. ke KP ke KP-nya. Nah, ini Yunda. Jadi ini teh Ya, ayo, hidung, teh ayo. kelornya Yunda. Nah, itu dia makanya. Oh. Nah, Siap delivery kita boleh bawa itu, nanti ke kafenya Yunda nanti ini. Ya, kita tunggu. Ayo sekali. Iya. Coba background-nya kita acaranya di KP nanti dulu. Nah, cocok itu Pak Dokter. Siap, siap. Ini nanti datangkan banyak generasi muda di situ. Sekalian kita kopi darat membangun jiwa entrepreneurnya itu besok Pak Dokter. Biar menjadi gerakan untuk Serikat Islam NTB lah. Siap, siap. Kedai kopinya siap untuk jadi lokus, jadi tempat. Iya, siap. Sponsornya nanti minumnya teh kelor Yunda. Betul. Siap, siap. Kerjasama siap. Oke.